Hai, kembali bersama saya Suntar di Bengkel Mafia. Kali ini kita membahas satu konsep yang penting dalam fisika materi listrik magnet, yaitu flux medan listrik. Secara etimologi, flux ini dari kata Latin fluxus yang artinya adalah aliran. Jadi flux medan listrik adalah aliran ya, atau garis medan listrik yang menembusi suatu luasan. Nah, waktu menembus itu tentu saja kita tahu optimalnya kan lurus ya. Jadi optimalnya E-nya ini tegak lurus dengan si bidang ini. Nah, tapi kan belum tentu soal itu atau permasalahan E itu tegak lurus langsung dengan bidang, tapi membentuk sudut. Maka secara umum saya gambarkan seperti ini dulu. Ada medan listrik, ya, kemudian menembus suatu luasan, dan ini adalah normal bidang. Ini normal satuan ya, entopi ya, normal satuan. Nah, ini sudutnya adalah sudut antara medan listrik dengan normal bidang. Hati-hati, bukan sudut antara bidang dengan E, bukan, tapi sudut antara normal bidang dengan E. Nah, maka flux medan listrik adalah besarnya besarnya E ini ya, diproyeksi ke kanan, yaitu E kalikan cos, lalu dikalikan luas. Ya kan? Ini kan E ini kan ada komponen ke atas dan komponen ke kanan. Nah, komponen ke kanannya dikalikan luas itu adalah flux medan listriknya. Secara vektor, itu sebabnya saya bisa tuliskan secara dot product, yaitu dot product daripada vektor medan listrik didot dengan vektor daripada luasan ini. Ya. Nah, kalau dot product kita tahu ya secara matematika vektor ya, nanti kita akan buka, misalkan A dot B itu adalah besar A kali besar B kali cos. Ya. Itu sebabnya yang tadi saya katakan kenapa ditulis dalam notasi vektor ini, karena ada pengali cosnya. Nah, vektor luasan ini apa? Vektor luasan ini adalah besarnya luas, tetapi memiliki vektor normal satuan. Ingat vektor normal satuan, vektor yang panjangnya 1 ya, tegak lurus dengan bidang ini. Makanya ini adalah luasnya, besarnya, ini adalah normal satuannya. Entopi ya. Oke, nah ini kalau kita buka, tadi yang saya katakan, A dot B sama dengan besar A kali besar B kali cos theta. Ini kalau kita buka, coba ya, itu menjadi besar E, dikali besarnya N, yaitu 1, ya, terus dikali ada A ya, cos theta. Seperti ini. Nah, ini kan yang tadi kita ingin capai kan? Ini adalah proyeksi dari E, dikalikan cos, itu berarti ke kanan, dikalikan luas. Ini adalah fluxnya. Secara vektor adalah atas ya. Oke. Nah, teman-teman kalau perhatikan, bagaimana ya kalau misalnya medan listrik ini tidak konstan? Ya, misalkan di daerah sini lebih kecil, di daerah sini E-nya lebih besar, di bawah lebih besar lagi. Jadi bervariasi nilai E-nya, tergantung posisi-posisi di mana E itu menembusi luasan tersebut. Maka kita harus ambil luasan kecil. Jadi, misalnya ya, saya mau hitung flux yang di sini dulu. Berarti apa? E di sini dikali luas ini. Gitu. Lalu, flux yang di sini, ya D flux di sini, delta flux yang kecil di sini, itu adalah E di sini dikali luas di sini. Lalu yang di bawah sini, flux di sini berapa? D flux ya, sama dengan E di sini, medan listrik yang menembus di sini, dikalikan luas di sini. Nah, itu dijumlahkan semua menjadi apa? Integral. Ya. Jadi integral vektor E dot dA itu adalah kita menjumlahkan flux-flux yang kecil-kecil tersebut ya, yang menembusi semua luasan yang ada, sehingga kita dapatkan flux totalnya atau flux netonya. Oke. Nah, kita sekarang masuk ke contoh soal langsung ya. Misalkan di sini diberikan medan listrik besarnya 100 Newton per Coulomb. Lalu ada sudutnya 60 derajat di sini ya. Ingat ya, tadi theta definisinya apa? Itu adalah sudut antara vektor E dengan vektor daripada normal bidang. Bukan dengan bidang ya, tapi dengan normal bidang. Ini diberikan 60 derajat. Maka flux medan listrik adalah apa? Adalah E yang ini diproyeksi ke ini ya, E kalikan cos ya, lalu dikalikan luasnya kan. Seperti ini. 100 ya, dikalikan cos ya, lalu dikalikan luasnya 4 kali 2. Nah, cos 60 itu adalah setengah. 100 kali 4 kali 2, 800. 800 kali setengah adalah 400 Newton per Coulomb kali meter persegi. Ya, jadi kita dapatkan ini adalah flux yang menembusi luasan ini. Nah, teman-teman bagaimana kalau misalkan ya kita ingin tahu kapan sih flux maksimal itu terjadi? Flux maksimal itu terjadi ketika apa? Ketika medan listriknya itu tegak lurus luasan ini. Atau ketika medan listrik itu membentuk sudut 0 derajat terhadap normal
Ya, tetanya 0. Ingat theta itu antara E, sudut yang dibentuk oleh E dengan normal bidang ya. Nah, akan minimal kalau apa? Kalau E-nya itu sejajar dengan permukaan atau E-nya itu membentuk 90 derajat terhadap normal bidang, yaitu pipi 2 radian ya. Membentuk 90 derajat. Itu minimal artinya fluksnya 0. Ya, diingat untuk dua fakta yang penting ini. Sekarang kita akan coba untuk memasuki satu soal yang lebih rumit sedikit ya. Oke, misalkan diberikan ada suatu luasan 3 dimensi bentuknya kubus, lalu ada vektor medan listrik yang konstan ya, homogen dan konstan yang arahnya cuma ke kanan. Kubus ini diberikan panjang rusuknya adalah A ya, dan semua panjangnya sama, yaitu A juga ya, untuk sisi-sisi yang lain panjang rusuknya A. Tentukan flux medan listrik totalnya atau flux netnya ya, flux netnya. Nah, pertama-tama kita hitung dulu karena ini ada 6 sisi, maka kita hitung satu-satu. ADHE ya, ADHE. Nah, ini fluxnya saya sebut flux 1. Ini E-nya dikalikan luas karena sudah lurus, sudah tegak lurus permukaan, maka di sini langsung ya E dikalikan luasnya apa? A kuadrat. Perhatikan, normalnya kemana ya? Normalnya itu keluar. Jadi secara ini ya, secara standar ya, atau secara kesepakatan, kalau ada luasan tertutup, maka normal bidang itu adalah yang keluar. Kan bisa dua kemungkinan, normal bidang bisa ke kiri, atau normal bidang ADHE ini bisa ke kanan. Nah, secara kesepakatan ya, atau secara standar, normal bidang untuk luasan tertutup itu keluar daripada volume daripada benda ini. Itu sebabnya normal bidang daripada ADHE adalah ke kiri. Ya, berarti ini E dikalikan A kuadrat dikalikan cos theta. Cos theta-nya berarti apa? E-nya ke kanan, normalnya bidangnya ke kiri. Berarti itu sudutnya 180 derajat. Hati-hati, pi ya. Bukan 0 di sini ya, pi. Jadi ini menjadi cos pi itu adalah min EA kuadrat. Ya, jadi fluxnya negatif ya. Kita ingat saja kalau fluxnya keluar daripada volume itu positif. Kalau fluxnya masuk ke dalam volume itu biasanya negatif ya. Oke, sekarang bagaimana dengan BCGF ini? BCGF ya. Nah, normal bidangnya kan keluar daripada luasan ini. Bisa dua kemungkinan kan, bisa normal bidangnya ke kanan atau normal bidangnya ke kiri kan untuk luasan BCGF. Tapi secara tadi kesepakatan yang saya katakan, dia itu normal itu adalah yang ke kanan bukan yang ke kiri. Kenapa? Karena kalau ke kiri itu berarti kan masuk ke dalam volume ya kan. Padahal secara definitif atau secara kesepakatan garis normal bidang itu untuk benda 3 dimensi itu biasanya keluar. Berarti normal satuan vektor terhadap luasan ini adalah ke kanan. E-nya tetap ke kanan. Berarti apa? Berarti cos-nya adalah cos 0. 0 derajat ya. Maka E ini dikali luasnya ini A kali A kuadrat dikalikan cos 0. E kali A kuadrat. Oke, sekarang ABCD. ABCD. Ini normal bidangnya mana? Ke bawah kan? Normal bidangnya ke bawah. Ini E-nya ke kanan. Dan itu sebabnya kita lihat sudutnya nanti pi per 2. Ya. Karena E-nya ke kanan, ya lalu normal ke bawah gitu ya. Itu kan sudutnya ini kan. Sudutnya 90 derajat nih. Jadi pi per 2. Cos pi per 2. Cos 90 itu 0. 0 dikali apapun 0. EFHG sama EFHG lalu E-nya ke kanan. Ingat aja kalau ini kan ke kanan, ini kan luasnya nggak ditembus ya, cuma kayak nyerempet begitu ya. Nah itu berarti nanti sudutnya juga sama cos pi per 2 seperti layaknya ABCD tadi, maka ini adalah 0 ya. Yang di sisi samping ABFE juga sama ya, itu hasilnya akan 0. Lalu CDHG juga sama, itu juga hasilnya adalah 0 kalau teman perhatikan. Karena sudut antara vektor normal ya dengan vektor medan listriknya membentuk sudut 90 derajat. Oke. Nah, berarti flux ya atau pi daripada ini ya, ini kan simbol pi ya, lalu atau flux medan listrik netonya ya, totalnya ya, itu adalah ini. Min EA kuadrat tambah EA kuadrat tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 semuanya dijumlah. Maka kita akan dapatkan berarti flux netonya adalah 0 ya untuk soal ini. Oke. Nah, sekarang kita coba satu soal lagi ya. Bagaimana kalau misalkan nilai E-nya itu adalah suatu fungsi. Nah, perhatikan ini. Misalkan suatu medan listrik itu adalah 0,5x. Artinya apa? Makin ke kanan, ini ya,
dia makin besar tuh, E-nya makin panjang kan, yang warna hijau ini. Linear ya, 0,5x. Ini kan kayak Y sama mx, berarti linear. Berarti medan listrik yang ke bawah ini akan makin besar ya, X. Nah, tentukan flux medan listrik ya terhadap luasan ini, persegi yang di bawah ini. Yaitu yang panjangnya 6 ya, sumbu X, lalu yang di sumbu Z ini, nah ini panjangnya 2. Ya, jadi luas ini 12 gitu ya, 12 satuan ya, 12 satuan kuadrat. Oke. Nah, sekarang perhatikan bahwa ketika ini ke kanan, maka E-nya membesar. Ketika ke kanan, E-nya membesar. Berarti apa? Berarti kalau saya tarik garis di sini, ini kan ada E kan? Ini semua E-nya sama nih. Jadi meskipun Z-nya bertambah, nih perhatikan ya. Meskipun Z-nya bertambah, asalkan dia X-nya sama, berarti ini E-nya sama. Lalu kalau saya ambil misalnya X-nya 1 di sini. Tadi X-nya misal 3 ya. Kalau saya ambil X-nya 1. Berarti nilai E-nya kecil kan? Nilai E-nya kecil. Tapi kalau misalkan ke arah sumbu Z, ini E yang kecil ini sama nih. Tuh. Ya, jadi kalau kita lihat ini seperti membentuk prisma ya. Membentuk limas ya, membentuk limas. Oke. Nah, teman-teman kalau perhatikan di sini ya, nanti di sini ini E-nya sama ya. Lalu makin ke kanan E-nya bertambah tapi sama gitu ya. Ke kanan di sini E-nya sama gitu ya. Dan itu akan terus-menerus sampai dia memenuhi atau menembusi daripada luasan di bawah ini. Oke. Nah, karena E-nya berubah-ubah, maka kita harus gunakan luasan yang kecil. Saya ambil misalnya luasan di kecil ini dx ya. Dx ini panjang dx dikalikan z nih. Dikalikan 2. Ya, jadi luas yang kecil ini atau luas persegi panjang yang kecil ini dA adalah atau delta A yang kecil 2 kali dx. Ya. Nah, d flux ya, flux yang menembusi luasan yang warna biru ini ya adalah E vektor medan listrik ini didot dengan luas ini. Nah, kita lihat apa itu E-nya. E-nya adalah 0,5x, tetapi arahnya kan ke bawah kan. Arahnya ke bawah, berarti apa? Minus J, perhatikan nih. Minus J. J itu apa? Vektor satuan dalam arah sumbu Y. Minus J. Didot produk dengan luas ini. Ya. Nah, luas ini vektor normalnya kemana? Dari soal tadi diberikan vektor normalnya ke atas ya. Ini kan bukan luasan tertutup ya. Ini kan luasan terbuka. Jadi kita nggak tahu nih vektor normalnya ke atas atau ke bawah. Tapi dalam soal ini dikasih tahu vektor normalnya ke atas ya. Berarti luas ini kan 2dx ya. 2dx. Lalu arahnya adalah n vektor topi ini. Nah, n topi ini. Nah, ini di dot product. Oke. Sekarang kita coba hitung. Maka d fluxnya adalah ini min 0,5 kali 2 adalah min 1 ya. X sama dx ini saya pindahkan ke depan x dx. Nah, sekarang tinggal yang vektornya yang belum dihitung. J didot dengan n. Ya. Vektor J adalah vektor satuan dalam arah sumbu Y. Vektor n adalah vektor satuan dalam arah tegak lurus bidang. Nah, ini vektor n ini kan sebenarnya sejajar atau searah dengan sumbu Y. Berarti vektor satuan n adalah vektor J juga. Vektor satuan J juga. Nah, J dot J adalah besar J kali besar J dikali cos theta. Besar J Bapak 1, besar J adalah 1 dikali cosnya Bapak, sudutnya kan 0 ya, karena ini kan sama arahnya. Berarti cos 0, 1. 1 kali 1 kali 1. Berarti tinggal min 1 dx. Min x dx. Ya, atau teman-teman pakai common sense aja ya, 0,5x dikalikan luasnya ya langsung, karena ini udah tegak lurus kok gitu ya. Tapi ingat aja, karena vektor normalnya ke atas, E-nya ke bawah, harus ada minus di sini. Oke, jadi min x dx. Sekarang kita integral. Nah, integral fluxnya itu ya dari sini kan jalan ya, x-nya jalan ke situ ya. Berarti dari 0 sampai total semuanya 0 sampai v ya. Lalu kemudian integralnya ini dari sini sampai sini. Dari 0 sampai ke 6. Perhatikan x-nya dari 0 sampai ke 6 di sini. Integralnya. Nah, integral x dx adalah ya ini adalah setengah x kuadrat, masih ada minusnya, plus c, ya. Lalu kita masukkan batas bawahnya 0, batas atasnya adalah 6. 6 dimasukin ke sini, min setengah dikali 6 kuadrat, 36. Min setengah kali itu jadi min 18, tambah c, kurang dengan 0 dimasukin ke fungsi ini. Ya, 0 dikali ini jadi 0 tambah c. Nah, hati-hati kasih kurung ya, supaya tidak salah. Nah, kalau misalkan integral yang tidak ada batas, pasti ada plus C-nya. Tapi dengan memasukkan batas ini, C ini pasti akan hilang, akan
kekurang gitu ya, akan habis dikurangi. Karena di sini adalah C minus, di sini ada C lagi, pasti akan habis. Hasilnya adalah min 18 Newton meter persegi per Coulomb. Oke ya teman-teman ya, jadi ini adalah konsep tentang flux medan listrik, berapa banyak atau berapa kuat medan listrik yang menembusi suatu luasan. Nah, mengapa kita belajar ini? Karena ini ada kaitannya dengan hukum Gauss yang akan kita bahas di dalam video berikutnya. Oke, sampai di sini video di Bengkel Mafia. Tetap tonton semua video yang ada supaya punya pemahaman konsep yang lebih kuat. Salam semangat!